Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita mengambil tafsir dari surah Al-A'la. Pada pertemuan sebelumnya kita mengambil muqaddimah dan juga kandungan di dalam surah ini. Maka malam ini kita masuk pada pembahasan tafsir dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat ini dimulai dengan kata fi'lul amri, sabbih, sucikanlah. Sabbih. Kenapa kemudian terus haknya dikasrah? Haknya dikasrah karena untuk menghidupkan bacaan setelahnya. Kalau haknya dikasrah, disukun, sabbih, aslinya kan sabbih, sucikanlah. Haknya sukun, alif ini sukun, sinnya sukun. Dalam bahasa Arab, 3 huruf berturut-turut disukun maka tidak melahirkan suara. Sabbih isma, gitu. Sabbih isma, jadinya gitu. Maka kasrahnya ini adalah kasrah untuk littisalil qiraah, menghubungkan bacaan. Sabbih isma. Kenapa tidak di dhammah? Dari 4 bentuk harokat, kasrah, dhammah, fathah, sukun, maka yang paling ringan adalah kasrah. Kasrah itu adalah bunyi harokat yang paling ringan. Sabbihisma. Di dalam bahasa Arab nggak bisa berbunyi 3 huruf sukun berturut-turut, tapi kalau bahasa kita berbunyi, ya kan? Kalau harokat sukun itu kan seperti konsonan. Sedangkan harokat, kalau huruf itu adalah konsonan, kalau harokat adalah vokalnya, yang menjadikan huruf itu bunyi karena ada vokalnya, karena ada harokatnya. Nek bahasa kita, kalaupun misalkan 3 huruf konsonan berderet-deret tetap bisa berbunyi. Bededek, bededek. Napa malih Pak? Selain bededek, itu kan M, B, bed, kemudian D lagi, kemudian H, bededek. Susah ini, bededek. Dalam bahasa Arab tidak. Maka sabbih, ayat yang dimulai dengan fi'lul amri. Fi'lul amri mabnian ala sukun. Sabbih, sucikanlah. Isma rabbika, nama Tuhanmu. Isma adalah kembali pada Allah yang tinggi. Maka kemudian titiknya di sini. Dia Allah terhadap yang mau diyakini memiliki kekuatan, memberikan di luar kemampuan fungsi. Kan kepada Allah. Mohon maaf, contoh Allah lupa, tidak boleh. Itu enggak pantas disematkan kepada Allah. Allah melupakan, apakah Allah melupakan saya? Tidak, Allah tidak melupakan. Ya kan? Sebagaimana kemudian wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga tidak membencimu. Maka sebagai seorang mukmin, seorang muslim kemudian harus merasa senang kemana-mana kita diikuti oleh Allah, dipantau, diawasi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita lihat, kita telusuri ayatnya adalah wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu wala tahzanu. Tahinu, nun keluarlah, tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita lihat, kita ambil di sini bentuknya onzeh. Kita ambil yang ini Bapak Ibu.
Kita lihat tadi dalam surah Ali Imran 139. Ali Imran 139. Ini nanti menunjukkan kepada kita seorang muslim tidak kemudian pantas merendahkan dirinya. Kenapa? Karena Allah sudah mengagungkan, sudah meninggikan. Kita lihat di sini. Jadi, kita tutup. Nih. Wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula merasa bersedih hati. Wa antumul a'launa, padahal kamu paling tinggi derajatnya. Ini Bapak Ibu, kita jaga tingginya derajat kita. Bukan menyombongkan diri. Allah yang berfirman, kita itu tinggi. Wa antumul a'launa, tapi dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang mukmin. Jika kalian termasuk orang-orang mukmin, selama itu maka menjadi orang yang paling tinggi derajatnya. A'lau, jadi isim tafdil, bukan derajat yang tinggi, paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian itu termasuk orang-orang yang beriman, maka sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah dengan menyebut nama Tuhanmu untuk menjaga kemuliaan, tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tidak bisa menyucikan Allah, maka jaminan dari 139 surah Ali Imran ini maka menjadi luntur, menguap, tidak menjadi mulia lagi. Kalau Allah sudah tidak memuliakan orang tersebut karena dia tidak beriman, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Kalau Allah sudah memuliakan suatu makhluk, maka makhluk yang lain akan ikut memuliakan sebagaimana Allah memuliakan makhluk tersebut. Nah, ini kemudian kita pegang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi harus dijaga. Kita tahu setiap kita pasti diuji oleh Allah. Benar. Surah Al-Baqarah 155 sudah menyebutkan itu. Kita juga sudah tahu. Dan juga kemudian kita juga tahu nih dalam surah Al-Baqarah 155. Nanti menjadikan kita itu menjadi kuat menghadapi ujian nih. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Enggak ada Bapak Ibu dari kita yang tidak diuji oleh Allah. Enggak ada. Siapa yang kemudian mengaku saya tidak pernah diuji Ustaz? Ujian itu ada kalanya yang menyenangkan, ada kalanya yang tidak menyenangkan. Kita itu lebih siap menerima ujian yang tidak menyenangkan, sehingga kemudian kita akan mendekatkan diri pada Allah daripada yang menyenangkan Bapak Ibu. Miskin ujian apa boten? Ujian. Kaya ujian atau tidak? Ujian. Pilih kaya atau miskin? Nggih toh. Sakit ujian atau tidak sakit? Ujian. Sehat? Ujian. Tapi kalau kita sadar, jujur ya, sadar jujur, kita merasa dekat pada Allah saat sakit atau sehat? Sakit, jadi kan sudah terus terang, jadi kan sudah pengalaman. Nah itu, jadi ujian tidak selalu pada hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi pada yang diinginkan pun itu menjadi ujian. Ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Kalau ulama ada mengatakan ubtulina, kami diuji oleh Allah. Bid-dharra'i, dengan kesusahan, dengan himpitan, dengan masalah, fasabarna, kami tetap bersabar. Menjaga ketaatan dalam kondisi yang sulit sekalipun, sabar. Wabtulina bisarra'i, dan kami diuji dengan kemudahan, kelapangan. Mau apa-apa tinggal, wah enak. Mau anak saya sudah besar, sudah waktunya kerja, tak telepon teman saya deh, telepon dapat kerjaan. Modal telepon. Siapa ini loh? Iya. Oh iya siap gitu. Wah, laporan anaknya, Pak gaji saya kok cuma 25 juta. Lah, gimana? Ya udah tak telepon temennya Papa. Telepon, ini anak saya kok 25 juta gajinya. Oh iya Pak, kami itu salah nulis, sebenarnya 52 juta. Oh, dari 25 menjadi 52 juta. Itu juga ujian Bapak Ibu. Itu, Pak, setiap saya bawa pulang gaji 52 juta kok yang tersisa kok cuma 3 juta ya Pak. Lah itulah kamu itu, kerjaan kamu berhak dihargai oleh Allah cuma seharga 3 juta. Selebihnya berapa Pak? Itu bukan hakmu. Berarti kamu tidak seprofesional itu. Jadi 3 juta itulah keahlianmu dihargai di situ. Nah ini ujian kemudian ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dan menjadikan kita menjadi terus melihat orang yang di bawah kita di saat kita diuji oleh Allah.
dalam hal duniawi, karena itu untuk menenangkan diri kita dan tidak wang sinawang, tidak membandingkan satu dengan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, maka ayat ini yang pertama berkaitan dengan masalah tauhid. Betul, masalah tauhid. 13 tahun Rasul menguatkan tauhid bagi sahabat ketika dakwah di fase Makkah. 13 tahun terus, 13 tahun. Kemudian hasilnya bisa dilihat dalam futuhat, dalam beberapa peperangan, yang juga dalam kehidupan para sahabat melahirkan ketaatan dan kepatuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan dalam berdakwahnya. Maka jamaah rahimakumullah, sabbihisma rabbikal a'la. Maka kemudian disifati Allah itu yang bagaimana? Allah itu adalah alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu adalah yang menciptakan, alladzi, yang digunakan ini adalah ismul mausul mabniun ala sukun la mahalalah minal i'rab. Kemudian alladzi kalau digunakan untuk sesuatu yang mufrad muzakkar, karena kalau lafdul jalalah Allah atau Rabbu secara lafal itu adalah mufrad muzakkar. Secara lafal kita tidak berbicara tentang zatnya. Alladzi khalaqa fasawwa. Khalaqa fi'lul madhi mabniun 'alal fathi wa fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wa huwa ya'udu ila Allah. Jadi khalaqa yang telah menciptakan, fasawwa lalu menyempurnakan ciptaannya. Maka ayat kedua ini Bapak Ibu itu mensifati Allah itu ya alladzi khalaqa fasawwa. Ya kalau kita lihat adalah Allah itu alladzi khalaqa fasawwa, ay alladzi khalaqal kainat jami'aha. Semua alam ini diciptakan oleh Allah. Galaksi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang galaksi, galaksi kita namanya galaksi apa? Galaksi Bima Sakti. Bima Sakti. Siapa yang ngasih nama itu ya? Kok namanya bahasa Indonesia banget ya? Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu yang menikah. Satu putaran ini Bapak Ibu itu adalah galaksi kita. Jadi galaksi kita adalah satu putaran ini. Dan di alam semesta ini banyak putaran-putaran, banyak galaksi. Galaksi di alam raya, alam semesta. Mungkin gini. Galaksi di alam semesta ada banyak. Ada banyak yang kelip-kelip atau niki. Ini ada banyak. Satu kelipan ini sepertinya satu galaksi kalau diperbesar. Dan di alam ini ada banyak galaksi. Kalau kita misalkan kita lihat, oh ini banyak galaksi Bapak Ibu. Satu bentiran menikah itu satu galaksi loh. Bumi terus seberapa? Kan gitu. Bumi nanti terus seberapa? Kita kecilkan biar kita bisa lihat. Oh malah kekecilan. Ya. Nah, berapa jumlah galaksi di alam semesta? Nah, tinggal kita tanya saja. Dan salah satu galaksi itu adalah punya kita, maksudnya yang kita tempati. Jumlah galaksi di alam semesta diperkirakan sekitar 100 miliar hingga 2 triliun galaksi Bapak Ibu. Itu di alam ini Bapak Ibu. Dan kita hanya menempati satu galaksi. Satu galaksi itu ya kayak Merkurius, Uranus, apa malah Pak? Mars. Bumi itu salah satunya. Satu galaksi di dalamnya ada bumi. Dan kemudian di alam semesta ini, kalau kita melihat berita ini adalah 100 miliar sampai 2 triliun galaksi. Maka Allahu Akbar yang kita bayangkan ketika Allah kemudian besar kemudian menguasai galaksi Bima Sakti saja, tidak. Tapi kemudian seluruh alam semesta itu yang besarnya itu. Ini menjadikan kita malu ya kalau kita itu kemudian sombong dengan yang kita miliki. Sombong amat kan gitu. Sombong amat. Jadi kita malah menjadi malu. Jadi memang kecil. Kalau kita disebut manusia makhluk yang hina, ya memang kita. Kemudian mengatakan sombong, tidak ada yang berhak kecuali Allah untuk sombong. Karena Allah menguasai. Malikin nas, Allah itu menguasai manusia. Manusia hanya sekedar memiliki. Kita punya kuku tapi kita tidak menguasai. Kita kemudian punya rambut, tidak menguasai. Kita punya gigi, tidak menguasai. Hanya memiliki saja. Bukti kalau kita tidak menguasai, kita tidak mampu menahan rambut.
rambut jangan putih ya, nggak bisa. Kalau sudah waktunya akan putih. Gigi jangan tanggal ya, jangan lepas, dipegang-pegang biar nempel. Kalau sudah waktunya lepas, tanggal akan tanggal. Kuku jangan panjang ya ya akan panjang, seminggu akan panjang berapa senti, dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk kelemahan kita. Maka alladzi khalaqa fasawwa, kemudian Allah lah yang kemudian menciptakan dan kemudian menyempurnakan ciptaannya itu. Kita dijelaskan di sini, wa minhal insan, dari sekian banyak ciptaan Allah adalah manusia. Dan dengan mau lihat ciptaan Allah yang apa? Kita cari di sini. Ciptaan Allah misalkan bentuk bulan udah sering dilihat. Bentuk Jupiter. Pernah persa Bapak itu? Bukan Jupiter MX. Aduh, malah Jupiter. Planet Jupiter. Malah motor Jupiter. Ngapunten, bukan promosi nggih. Ini kan bentuk planetnya. Kayak gini, Pak. Dari dekat ya, coba deh dari dekat. Lebih dekat lagi. Seperti ini, Pak, bentuknya. Jupiter seperti ini. Kalau dari jauh memang kemudian lihat, loh, Pak, di alam itu ada pesawat, Pak. Ini. Ada pesawat ini yang mengelilingi, mengumpulkan data. Bentuknya kayak gini. Ini ciptaan Allah. Tadi kita mau mengatakan bahwa dari sekian banyak makhluk Allah, yang paling sempurna penciptanya adalah manusia. Manusia, kita diciptakan Allah dengan bentuk yang paling sempurna di antara bentuk makhluk Allah lainnya. Yang terlihat oleh mata nggih. Misalkan nyamuk dari dekat. Oh, kok dari Ari? Nggih. Nyamuk dari wajah, nyamuk dari dekat. Oh, ada wajahnya tadi. Kita lihat, tampan enggak dia? Oh, ngeten Pak wajahnya. Sufi ngeten ya, Pak? Ini malah wonten sungute. Nih, wonten sungute nih. Nggih. Wonten sungute nih. Ini adalah nyamuk. Oh. Kemudian mana lagi? Wih, tampak dekat ratu nyamuk. Ini ratunya. Nggih, Pak. Ini makhluk Allah. Jadi, nah ini nampak macam wajah alien. Ini bahasanya orang Malaysia. Nih, wajah hewan kecil. Ini hewan kecil, Pak. Jika diperbesar di bawah mikroskop elektron itu kelihatan seperti ini, Pak. Padahal ini kecil. Menyeramkan wajah hewan kecil saat dilihat dengan mikroskop, Pak. Seperti ini. Dengan manusia tampan mana, Pak? Gitu? Tampan siapa, Bu? Itulah manusia. Allah ciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya. Ini kemudian adalah hewan napa menika? Bentuknya matanya seperti ini banyak. Oh, kupu-kupu. Menika kupu-kupu. Ini adalah jentik nyamuk, jentiknya. Ya. Kemudian ini adalah nyamuknya. Ini adalah semutnya. Semut yang kemudian kita lihat itu seperti ini bentuknya. Nek kalau kita lihat dengan kasat mata, enggak kok Pak Ustaz, memang enggak kelihatan. Belum nanti kakinya ini berbulu, Bapak Ibu. Berbulu. Kutu rambut, tumo. Ini ternyata juga kayak gini, kutu rambut, larva lalat. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Enggak mau nih. Dalam surah At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan rupanya. Bentuk dan rupa, sehingga seorang manusia tidak boleh menghina manusia yang lain dari sisi bentuk tubuhnya, nggak boleh. Kenapa jadi begini? Maka kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, tidak boleh la yazkhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah suatu kaum itu menghina kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang dihina itu khairam minhum, lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in,
Janganlah sekelompok perempuan itu menghina kelompok perempuan yang lain. Asa ayakunna khairam minhunna, boleh jadi yang dihina lebih baik dari yang menghinanya, gitu. Maka kalau kita kembali pada surah At-Tin, kemudian ayat yang keempat, At-Tin. Pundi At-Tin menika ayat yang keempat. Kita lihat, sungguh khalaqna, kami telah ciptakan manusia fi ahsani, dalam sebaik-baik ahsani takwimin, bentuk. Maka kalau kita lihat dulu adanya Isa bin Musa. Isa bin Musa itu kemudian membandingkan istrinya dengan bulan purnama. Bulan purnama bunder keser nih kalau Pak. Bulan purnama. Purnama. Jadi bentuk indahnya bulan purnama. Yes. Kan ini Pak. Bulan purnama kalau dilihat dari jauh bunder keser. Tanggal 15. Ini Pak. Betul apa? Keser, nah gitu. Ini ya. Musa bin Isa, Isa bin Musa, napa Musa bin Isa membandingkan istrinya dengan bulan purnama. Meskipun dia cinta terhadap istrinya, mengatakan, kalau engkau malam ini tidak lebih baik dari bulan purnama, saya ceraikan, saya talak. Memang kalau dilihat dari jauh, bulan itu memang kelihatan bagus bulan purnama. Kalau bulan purnama, bulan dari dekat. Malah nanti gambarnya adalah orang yang namanya bulan. Bentuk bulan dari dekat. Ternyata kalau dari dekat ya berenggel-berenggel Bapak Ibu, nggak roto nih. Ini kan kubang-kubangnya kayak gitu. Ini kalau dia dari dekat nih malah menjadi menyeramkan. Hanya dia dari jauh saja. Maka kadang kalau melihat orang lain sekelas maksa kelebetan, menarik ya dia, tampan ya dia, cantik ya dia. Nah itulah. Akhirnya kemudian terus dicerai. Paginya itu cerai Pak. Orang tuanya tidak terima, lapor ke khalifah. Betul. Kalau ada rakyat yang kemudian tidak puas atau merasa terdolimi, maka dilaporkan kepada khalifah. Waktu itu Khalifah Al-Mansur. Nah Khalifah Al-Mansur karena dia memiliki banyak ulama, maka dikumpulkan ulama dari berbagai mazhab. Ada Hanafi, Hambali, Syafi'i sama Maliki. Diceritakan kronologinya. Saya mengatakan kepada istri saya, kalau dia tidak lebih cantik dari bulan purnama, saya cerai. Memang bulan purnama waktu itu adalah kelihatan cantik, kelihatan indah dilihat dari bumi. Maka kemudian ulama mengatakan, wahai khalifah, jatuh cerai. Ini jatuh cerai. Kalau itu dikatakan jatuh cerai. Jatuh cerai. Semua 3 mazhab fikih mengatakan jatuh cerai. Tinggal satu lagi dari mazhab Hanafi. Kemudian dia cuma diam. Wahai ulama, bagaimana pendapatmu? 3 ulama sudah menyebutkan jatuh cerai. Bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian, tidak ada talak, dan tidak jatuh cerai. Kenapa? Apa alasan kamu membacakan ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kalau bulan lebih baik dari istri dia, berarti ayat Al-Quran salah. Dan tidak mungkin Al-Quran itu salah. Maka manusia istrinya tetap lebih baik dari bulan, maka tidak jatuh cerai. Ya, itulah kemudian ulama menjawab dengan Al-Quran. Jadi bukan dengan siapa yang kemudian membayar besar. Nah itu. Nah jamaah rahimakumullah, dilanjutkan lagi bahwa wasawakula makhlukin fi ahsanil hayat. Jadi bentuknya manusia disesuaikan dengan kondisi dan tekstur tubuhnya. Hewan juga demikian. Semua kemudian disesuaikan sehingga tidak ada yang protes. Cicak makan nyamuk, nyamuk terbang, cicak kenapa tidak bisa terbang kok makanannya hewan yang bisa terbang? Allah sudah ngatur. Sehebat-hebatnya nyamuk terbang, kira-kira capek atau tidak Bapak Ibu? Capek napa mboten? Capek nggih? Capek, akan capek, dan dia akan hinggap. Itulah kemudian terus diterkap hab gitu sama cicaknya. Nah, fa'adala qamatuhu. Maka kemudian ketinggian kita juga sama. Bapak Ibu, kalau kita melihat diri kita, apa yang Allah berikan pada diri kita itu yang terbaik bagi diri kita. Yang Allah berikan kepada orang lain itu terbaik bagi orang tersebut. Wah, saya kok pengen punya hidung kayak dia ya. Coba hidung orang itu kemudian tempelkan di wajah kita, nggak sesuai dengan bentuk mata kita, nggak simetris.
Wah, dunia mancung gitu. Mohon maaf. Wah, bibir dia kok bagus ya. Cobalah saya pinjam yang atas, bibir atas. Lah, dipinjam bagian atas, dipinjam bagian bawahnya punya dia sendiri. Nggak matok, nggak ketemu. Ketika ngunyah itu pada jatuh, nasinya pada jatuh. Karena nggak sesuai. Allah sudah sesuaikan bagaimana bentuk bibir kita dengan tekstur, kemudian bibir dan gigi itu kemudian menjadi sama. Itulah Bapak Ibu menjadikan kita tidak akan mengatakan ana khairum minkum, saya lebih baik daripada kalian. Tidak. Maka saling kemudian mencari hikmah di balik penciptaan tersebut. Ada hikmahnya. Wa nasib baina ajza'i, dan sesuai antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya kan? Kuping kemudian kalau tinggi sebelah nggak bagus juga. Pakai helm, waduh helm telinga saya kena hujan nih. Kenapa? Karena terlalu ke bawah, nggak ketutupan sama helmnya. Tidak, Allah sesuaikan. Bagaimana kemudian bahu kita juga demikian. Itu baru yang nampak dari luar. Belum lagi organ dalam kita yang disesuaikan oleh Allah SWT. Tentunya Bapak Ibu yang di medis lebih paham dan bisa menjelaskan ini dengan detail. Bagaimana keseimbangannya, bagaimana kromosom X dengan Y, bagaimana kemudian aliran listrik dalam otak kita. Kemudian kalau tidak sinkron nanti bisa menyebabkan konsleting listrik di otak, berbahaya juga. Bagaimana aliran darah kita dan seterusnya, itu kemudian Allah jaga. Bahkan kemudian jamaah rahimakumullah, ada nggak sampai sore ini, dari duhur sampai sore ini yang minta kepada Allah, ya Allah semoga lambung saya ini bekerja dengan baik? Ada yang minta demikian? Nggak ada kan? Ya Allah semoga mata saya ini kemudian cairannya masih berfungsi, kemudian bisa lihat kanan kiri. Kan tidak. Jadi ternyata Allah itu memberikan kepada kita tidak terbatas apa yang kita minta atau kita inginkan saja. Bahkan kalau yang tidak kita minta, tidak kita inginkan, tidak kita panjatkan, Allah Maha mengetahui bahwa ini baik untuk diri kita, Allah kasih. Jadi Allah itu memberi apa yang tidak kita minta juga. Nah, ini kemudian jamaah rahimakumullah menjadikan kita paham bahwa Allah itu menjaga keseimbangan tubuh kita. Maka menjadi satu anggota tubuh dengan yang lain itu menjadi seimbang. Coba Bapak Ibu kalau misalkan sedang berjalan, kalau kaki kanan di depan, tangan kiri di sebelah mana? Di mana, Pak? Di depan apa di belakang? Kalau kaki kanan di depan, tangan kiri sebelah mana? Depan apa belakang? Depan gitu. Coba dibuat bareng, kalau kaki kanan, tangan kanan di depan, ya kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, tangan kiri di belakang. Pripun gitu jalannya? Susah. Menjadi susah. Maka Allah sudah mendesain sedemikian baik untuk kita. Maka ini lidilalati ala itqaniha fi ilahin hakimin mudabbirin alimin. Menyusun anggota tubuh yang rumit bagi manusia itu mudah bagi Allah. Tubuh manusia kita yang rumit, tubuh manusia ini di dua medis itu kemudian kita melihat aliran darah manusia saja susah Bapak Ibu. Belum lagi masalah nanti, mohon maaf, saraf sensor saraf manusia. Kenapa ini dok? Mohon maaf, ini sarafnya ada yang putus, kemudian berdampak pada 1, 2, 3 hal seperti ini. Oh, saraf putus, bisa disambung nggak dok ya? Oh, gimana nyambungnya? Sarafnya sudah putus. Kenapa? Allahu a'lam. Gitu. Padahal cuma saraf ya, saraf. Saya dulu pernah mempelajari saraf itu 4 tahun. Saraf, sastra Arab. Nah itu 4 tahun. Saya belajar sastra Arab itu saraf. Jadi jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga. Di ayat ketiga ini kemudian kita lihat walladzi qaddara fahada. Ini masih mensifati Allah. Siapakah Allah itu? Allah itu yang menciptakan lalu menyempurnakan. Siapakah Allah itu? Allah adalah walladzi, dan yang menentukan, qaddara, kadar masing-masing, fahada, dan memberi petunjuk. Nah, jadi yang sudah diciptakan kemudian tidak hanya Allah ciptakan kemudian ditinggal, tapi kemudian Allah kemudian mengaturnya, menjaga. Inilah kemudian dalam tauhid rububiyah. Allah menciptakan kita kemudian mencukupi kebutuhan kita. Ustaz, kok ada yang meninggal? Sudah cukup, sudah habis jatahnya. Maka kemudian sudah nggak ada jatah lagi di dunia, maka dicukupkan di dunia. Walladzi qaddara fahada.
Waladi qaddara likulli makhluqin ma yaslihu lahu. Jadi Allah itu kemudian menentukan apa yang baik bagi manusia. Ya. Fahadahu ilaihi, dan kemudian memberi petunjuk. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu yang mungkin lebih paham nggih. Ibu-ibu kalau bayi lahir, kemudian habis masa ASI, kemudian kalau disuapin, kenapa ketika ada sendok di depan mulutnya kemudian dia membuka mulut? Siapa yang ngajarin? Ibu-ibu pernah ngajarin, ayo gitu buka mulutnya, apakah dia paham membuka mulut kayak apa di awal-awal? Kan tidak. Jadi maka kemudian kita tahu bahwa Allah mengajarkan itu. Dan hidayah kalau kita membahas dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ada 5 hidayah yang Allah berikan kepada kita selaku manusia. Yang paling tinggi adalah hidayatut taufiq, setelah hidayah ad-din, setelah petunjuk agama. Hidayah ad-din, hidayah agama, kemudian kita menerima Islam. Hidayah taufik adalah membuktikan keislaman dalam bentuk ketaatan, itu hidayah at-taufik. Maka kadang kita meminta hidayah. Gifari mau hidayah enggak? Mau enggak? Mau. Ibu-ibu ada yang putrinya namanya Hidayah? Ini Gifari mau hidayah. Nah, itu adalah hidayah. Maka Allah kemudian menunjukkan wa arafahu wajal intifa. Allah menunjukkan dari mana sisi kebermanfaatan. Oleh karena itulah Allah menentukan semua sesuatu ditentukan kadarnya, macam-macamnya, sifatnya, perilakunya, ucapannya, bahkan sampai ajalnya. Inilah kadar-kadar yang ditentukan oleh Allah. Sehingga ketika Rasul SAW itu menghadiri pemakaman salah seorang sahabat, ya, sahabat akan dimasukkan ke liang lahat, Rasul pernah bersabda, setiap kita sudah ditentukan kemana tempat kembalinya, ke surga atau neraka. Afanatakilu ya Rasulullah. Rasul, kalau demikian ngapain kita ngibadah? Rasul, kalau sudah ditentukan tempatnya surga atau neraka, bagaimana kenapa kita tidak pasrah bongkoan? Itu bahasa saya. Kenapa kita tidak pasrah bongkoan? Mau sudah ditentukan juga kok. Kalau kita ditentukan di surga, kita nggak ngibadah juga nanti kan ke surga juga. Kalau seseorang ditentukan ke neraka, ngapain dia ngibadah kalau ujung-ujungnya di neraka? Rasul tidak membenarkan itu. Maka tetaplah beramal, melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Sehingga kemudian dengan memahami ini, orang tidak mengatakan di mana letak keadilan Allah. Ada orang yang kemudian bermaksiat masuk neraka. Justru kemudian dia masuk neraka itu karena pertanggungjawaban dia yang tidak bisa dilaksanakan. Allah kasih akal tidak digunakan dalam kebaikan. Allah kasih kesehatan badan tidak digunakan dalam kebaikan. Maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Nah, inilah kemudian jamaah rahimakumullah, wahadahum limu'ayashahim in kanu insan. Jadi kemudian kalau manusia kan bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, ya, berinteraksi dengan yang lainnya, dan kemudian juga bisa mengambil manfaat. Oleh karena itu, Rabbunalladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Dalam surah Toha ayat 50 kemudian disebutkan ayat yang semisal dengan ayat ini adalah Rabbunalladzi, Tuhan kami adalah yang a'ta, memberikan kulla syai'in, segala sesuatu, khalqahu, ciptanya, tsumma hada, kemudian Allah memberikan hidayah. Qaddara qadran wa hadal khalaiq ilahi, Allah memberikan hidayah kepada kita, maka meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha qaddara maqadiral khalqi. Allah itu sudah menentukan takaran, takdir dari ciptaannya adalah qabla ayyahluqas samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Jadi semua sudah ditentukan takdirnya. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan singgasana Allah ada di atas air. Nah, ini kemudian masuk dalam ayat-ayat teologi, kita tidak membahasnya. Maka di sini jamaah rahimakumullah, 50.000 tahun sudah ada ketentuan kita. Maka kita kemudian beramal dengan sebaik-baiknya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, tetap kita melakukan kebaikan. Itu ya. Jadi sudah ada ketentuannya. Bahkan ajal kita sudah ada. Rezeki kita sudah ada. Tapi kemudian ada yang namanya as-sawabit wal mutaghayyirat. As-sawabit yang sudah tidak bisa dirubah, al-mutaghayyirat masih bisa dirubah.
Nah itulah kemudian kita berikhtiar, melakukan ketaatan, berdoa kepada Allah, minta yang terbaik. Itu kemudian Wallahu fa'alun lima yurid. Allah itu maha berkehendak. Fa'alun, melakukan apapun, lima yurid, yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan maka akan dilakukan. Maka kalau di sini alladzi qaddara fahada, makna at-takdir adalah ibarah anit tasarrufi fil ajza'il jismiyah. Jadi kalau takdir tadi adalah kadar, itu menunjukkan kepada bagian tubuh yang seimbang bagian-bagiannya. Ngapunten Bapak Ibu, tangan kita kan sama panjangnya toh? Tangan sama panjangnya. Kemudian kalau ditarik set, loh tangannya kok enggak panjang sebelah atau panjang sebelah. Tapi Allah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tarkibuha ala wajhi khas li ajlihi yasta'dilu li qubuli tilkal quwwah. Allah menciptakan bagian tubuh kita seperti ini disesuaikan dengan postur tubuhnya. Postur tubuhnya. Maka kemudian ada namanya berat ideal. Kalau tingginya sekian, idealnya beratnya sekian, untuk disesuaikan dengan kerangka penyangga tubuh ini. Jadi disesuaikan. Adapun hidayah adalah ibarat an khalqitil quwwah, adalah ungkapan dalam penciptaan kekuatan tersebut pada anggota tubuh kita. Maka kemudian at-takdir dan hidayah menjadi satu kesatuan, bukti di mana Allah menentukan keduanya pada setiap hamba. Kemudian di sini ayat yang keempat dan kelima, ini juga menjelaskan siapakah Allah itu. Ayat keempat, walladzi akhrajal mar'a, walladzi, dan zat yang akhraja, menumbuhkan, al-mar'a adalah rerumputan atau padang gembala. Kenapa disebutkan rumput Bapak Ibu? Bagi orang Arab, rumput itu sesuatu yang luar biasa. Rumput di padang pasir, ada nggak Bapak Ibu? Rumput di padang pasir, seneng toh? Mereka seneng nih melihat rumput, menjadi senang karena susah ditumbuhi rumput padang pasir itu. Jadi kalau melihat rumput, senangnya luar biasa. Ada satu pohon yang kemudian ada di Jabal Magnet. Kadang mereka wisata Jabal Magnet. Ada satu pohon pun kadang mereka itu berteduh di bawah pohon tersebut. Pada satu pohon, bawahnya ada mobil dia, keluarganya, ada tendanya, peralatan masaknya, karpetnya. Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang hebat. Ada rumput di tengah padang pasir. Kayak ngeten niki Bapak Ibu, tanaman ini boleh jadi kemudian di bawah ini ada mobil yang pada rekreasi. Nggih, coba dengan undang mereka datang ke Masjid Al-Aman. Ini loh di bawah pohon mangga. Ya seneng. Maka ada satu kemudian saudara kita yang dari Palestina ketika mendarat di Jakarta pada waktu turun hujan. Senangnya luar biasa. Lihat hijau kemudian ada air, hujan gerimis. Senang, sangat luar biasa. Maka kemudian Allah tunjukkan dengan rumput ini tadi. Nih, Allah yang menumbuhkan rumputan padang gembala. Faja'alahu gusaan ahwa, lalu menjadikannya kering kehitam-hitaman. Jadi rumput ini tidak keluar kemudian dalam satu waktu yang sudah besar, tapi kemudian sedikit demi sedikit. Perkembangan rumput. Perkembangan rumput. Rumput yang mahal namanya rumput apa Pak? Rumput yang mahal harganya? Napa nggih? Rumput Jepang. Selain Jepang napa nggih? Nggih. Pertumbuhan rumput. Rumput odot, rumput gajah. Ini kan kemudian tidak menjadi besar. Nah, sesuatu yang muncul secara bertahap kemudian terus berkembang, ketika sudah pada masa maksimal pertumbuhan dan perkembangannya itu kemudian berganti warna. Siapa yang ganti warna? Kalau misalkan warnanya menjadi kehitam-hitaman, siapa yang ngecat daunnya gitu? Dicat, wah ini daunnya dicat. Siapa yang ngecat, yang merubah warna tersebut? Enggak, ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Karena tidak ada yang demikian itu. Misalkan kalau kita lihat sekarang ini teknologi membuat rumput, menciptakan rumput, nggak ada. Yang ada adalah bagaimana menanam rumput tidak harus di tanah. Bagaimana menanam padi tidak harus di tanah dan tidak memerlukan sertifikat tanah. Polybag misalkan dengan teknologi yang ada misalkan itu bisa.
Bagaimana menanam rumput untuk makanan sapi, kemudian dimakan tidak hanya daunnya, tapi sampai akar-akarnya. Jadi kemudian didesain itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Tapi menciptakan rumput tidak bisa. Menciptakan rumput nggak bisa. Tapi bagaimana membuat media tanam tanpa harus ditanah? Ini menanam apa? Menanam padi tanpa tanah, bisakah? Ternyata gini ya. Ini kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri, di Eropa saja nggih. Tambah Eropa. Oh, malah masih muncul ini. Oh, iki wis sing metu. Nah, ini kalau di Indonesia kita masih menggunakan tanah. Kalau di luar negeri sudah kemudian tanpa tanah. Ya memang kemudian menggunakan teknologi disirami. Nyiramnya menggunakan sensor dan kemudian melihat pH tanaman. Kalau butuh tanaman butuh air, maka dia akan meneteskan air sebatas yang diperlukan oleh tanaman tersebut. Tidak perlu ditungguin. Kita dengerin azan dulu. Jamaah rahimakumullah, pada ayat keempat sama kelima ini kemudian menerangkan terkait dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tiga yang sifat yang disematkan kepada Allah. Setelah kemudian ayat yang pertama, sifat yang pertama adalah Allah itu yang khalaqa fasawwa, menciptakan dan kemudian menyempurnakan ciptaannya. Yang kedua adalah Allah itu adalah qaddara fahada, menentukan takaran, kemudian juga memberikan petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah Allah itu adalah akhrajal mar'a, yang menumbuhkan rumput, faja'alahu gusa'an akhwa. Kemudian rumput tidak akan selalu hijau, kadang dia akan berubah menjadi warnanya. Kita yang kuat, fisik kita tidak akan terus menerus kuat, ada masanya kita akan lemah. Bapak ibu yang cantik dan tampan pun tidak akan bertahan lama. Maka muslim tidak boleh bikin tato ketika lagi badannya kereng-kereng, tampilannya naga. Ya sepuh gitu, pun sepuh, kurus, berubah dados napa? Cacing, Pak. Mengkeret. Nah, mengkeret biar kelihatan gagah kayak gambarin naga, sekarang mengkeret. Itulah ada masanya. Nah, pada ciptaan Allah pada rumput ini menunjukkan tanda kemahakuasaan Allah. Jadi inilah beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan di dalam surah Al-A'la, yang insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya terkait dengan bagaimana Allah menjaga hafalan Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sampaikan
pekan berikutnya insyaallah. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita cukupkan kajian pada malam kali ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup ada pengumuman dari takmir. Yang kehilangan jam silahkan menghubungi takmir. Ngapain? Ngambil jam, boten kulkas. Ambil jam, bukan kulkas. Silahkan menghubungi takmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.